Halo, aku Nadira. Di sini aku mau berbagi sedikit ilmu mengenai pengalaman keberagamaan berdasarkan psikologi agama. Apa itu pengalaman keberagamaan? Menurut Glock, pengalaman keberagamaan adalah suatu perasaan, persepsi, dan sensasi yang dialami oleh suatu individu yang kemudian didefinisikan oleh kelompok atau masyarakat sebagai bentuk komunikasi yang esensi dengan ketuhanan atau dengan realitas mutlak atau bahkan dengan otoritas transendental. Menurut definisi yang tadi disebutkan, pengalaman keberagaman ini ternyata memiliki dua unsur. Unsur yang pertama adalah adanya komunikasi dengan hal-hal yang bersifat ketuhanan dan transendental. Unsur yang kedua adalah adanya suatu konteks, yaitu adanya suatu masyarakat atau kelompok yang memberikan legitimasi terhadap individu bahwa pengalaman yang dialaminya merupakan pengalaman keberagamaan. Rodney Stark mengemukakan konsep tentang taksonomi pengalaman keberagamaan dengan membagi pengalaman keberagaman ini menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah tipe confirming, di mana di sini orang-orang yang mengalami tipe confirming akan secara tiba-tiba mengetahui dan menyadari bahwa keyakinan atau agama yang dianutnya adalah benar. Tipe yang kedua adalah tipe responsive, di mana di sini orang-orang bukan hanya menyadari adanya Tuhan, tapi juga menyadari bahwa hal-hal yang bersifat ketuhanan itu ada, dan dia merasa bahwa Tuhan itu memperhatikan dirinya dengan cara mengabulkan doa-doanya. Tipe yang ketiga adalah ecstatic, di mana orang di tahap ini, di tipe ini, akan merasakan pengalaman keintiman dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Tipe yang keempat adalah di tipe di mana seseorang bukan hanya merasa dirinya itu adalah orang yang terpilih, tetapi juga menjadi utusan Tuhan. Dalam ajaran agama Islam, dalam sejarahnya, para nabi dan rasul merupakan contoh yang sangat jelas terhadap pengalaman keberagaman ini. Yang selanjutnya adalah pengalaman mistik. Pengalaman mistik ini merupakan pengalaman keberagamaan yang paling intensif dan biasanya dialami dan dirasakan oleh para tokoh-tokoh agama. Ada beberapa karakteristik yang biasanya ditemukan pada pengalaman mistik yang biasanya terjadi pada tradisi-tradisi di berbagai agama, yaitu ada noetic, ineffable, timelessness and spacelessness, real, quality of unity, paradoxal, dan juga pasif. Karakteristik ineffable berarti pengalaman tersebut tidak bisa diungkapkan melalui kata-kata atau tidak bisa diungkapkan secara verbal karena pengalaman mistis tersebut melibatkan sisi emosional. Karakteristik noetic menjelaskan bahwa pengalaman mistik ini bukan hanya dirasakan atau dialami melalui sisi emosional, tetapi juga melalui aspek kognitif. Karakteristik yang ketiga adalah quality of unity, di mana seseorang akan merasakan keutuhan dan kesatuan dengan berbagai hal setelah mengalami pengalaman mistis tersebut. Karakteristik pengalaman mistis yang keempat adalah real, di mana seseorang yang telah mengalami pengalaman mistis akan merasa bahwa kejadian yang dialaminya itu adalah nyata dan benar-benar terjadi. Karakteristik yang kelima adalah timelessness and spacelessness, di mana di tahap ini seseorang akan merasa bahwa pengalaman mistis yang dialaminya itu melampaui ruang dan waktu. Jadi dia akan merasakan ada di ruang dan waktu yang berbeda atau di dimensi yang berbeda dari tempat seharusnya dia berada. Karakteristik yang keenam adalah paradoksal, di mana setelah mengalami pengalaman mistis, seseorang akan sering mengucapkan sesuatu yang paradoksal, atau biasanya kalimat yang dia ucapkan dan tindakan yang dia lakukan itu berbeda. Karakteristik yang terakhir adalah pasif, di mana setelah seseorang mengalami pengalaman mistis, dia akan merasa bahwa segala sesuatu yang dia punya, segala sesuatu yang dia dapatkan, bukan berasal dari hasil usahanya sendiri, melainkan adalah pemberian dari Tuhan. Yang selanjutnya adalah pengalaman mendekati kematian, di mana ini sering juga disebut sebagai NDE atau Near Death Experience. Raymond Moody merupakan seorang psikiater yang pertama kali meneliti kejadian-kejadian mengenai NDE dan kemudian menuangkan hasil penelitiannya terhadap sebuah buku yang berjudul Life After Life yang dirilis pada tahun 1975. Berbagai penelitian mengenai NDE menyebutkan bahwa ada beberapa elemen dasar yang biasanya dialami oleh seseorang ketika mendekati kematian. Yang pertama, seseorang tersebut sering mendengar suara-suara yang aneh, terutama suara-suara mendenging. Yang kedua, mendekati kematian, seseorang akan merasakan perasaan yang damai dan tenang. Yang ketiga, seseorang akan merasakan out-of-body experience atau merasakan bahwa jiwanya ditarik keluar dari tubuh. Yang keempat, yaitu pengalaman melewati terowongan. Yang kelima, adanya perasaan ditarik secara cepat ke atas langit. Yang keenam, adanya pengalaman bertemu dengan orang-orang yang berwujud seperti cahaya. Yang ketujuh, pengalaman bertemu dengan orang-orang yang berwujud cahaya dengan pancaran cahaya yang kuat dan memiliki perasaan cinta dan kasih sayang yang sangat kuat. Yang kedelapan, bisa melihat reka ulang kehidupan mereka. Yang terakhir, pengalaman mendekati kematian itu mereka akan merasa bahwa enggan untuk kembali ke kehidupan mereka yang sebelumnya.